Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para habaib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sepuh, para kiai, maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada beliau-beliau, keluarga besar almarhumain Mbah Kiai Haji Abdul Razak Imam, Ibu Nyai Hajah Nur Jannah, terutama akhina fillah Gus Nasiruddin dan adik-adiknya. Mudah-mudahan beliau-beliau ini menjadi khairu kholafin li khairi salafin. Amin. Menjadi penerus perjuangan orang tuanya yang sudah jelas ilmunya manfaat. Bapak-bapak pejabat pemerintah, Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, ikhwan, akhwat, thariqah at-tijaniyah, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, iman kita semakin kuat, Islam kita semakin mantap, akidah kita ahli sunnah wal jamaah semakin kokoh. Di antara kita, saudara-saudara kita yang menderita sakit disembuhkan oleh Allah. Kita semuanya penyakit zahir, penyakit batin disingkirkan oleh Allah. Rizki kita dilancarkan oleh Allah. Halal barokah. Kita dan seluruh anak cucu kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang soleh-solehah. Cita-cita kita disukseskan oleh Allah. Problem yang menimpa kita diberi jalan keluar oleh Allah. Dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Barokah majelis hall pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqomah sampai mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Para hadirin, sengaja saya mengawali pembicaraan dengan doa karena saya yakin doa kita semuanya di tempat ini diijabahi oleh Allah. Setelah saya mendengarkan, walaupun tidak mendengarkan tadi tentang sejarah almarhum al-maghfurlah Mbah Kiai Haji Abdul Razak Imam, saya termasuk orang yang dekat dengan beliau, terutama ketika di Indonesia sepulang dari Mekah Al-Mukarramah. Apalagi mendengarkan sejarah beliau di samping dawuhnya tadi, orang-orang soleh kumpulono, beliau itu sudah berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan yang pasti soleh. Bayangkan, salah satu guru beliau adalah As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki.
rahimahullah. Salah satu guru beliau adalah Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah. Salah satu guru beliau tadi disebutkan adalah Syekh Yasin Al-Fadani. Dan disebutkan berbagai guru tadi yang sudah jelas itu adalah orang-orang soleh. Dengan berkumpul dengan orang-orang soleh, kita saksikan semua Kiai Haji Abdul Razak adalah orang soleh. Dengan kita menyebut sejarah kehidupan orang soleh, ini satu riwayat Bapak Ibu. Dengan kita menyebut sejarah orang-orang soleh, inda dzikris sholihin tatanazzalur rahmat. Ketika disebut sejarah orang-orang soleh, Allah menurunkan hujan rahmat. Ini Bapak Ibu, kalau hijab mata kita dibuka, kita akan melihat di tempat ini banjir rahmat Allah. Yakin apa yakin? Yakin. Mudah-mudahan menjadikan hidup kita semuanya barokah. Seluruh urusan kita dilancarkan oleh Allah. Saya yakin, seyakin-yakinnya beliau di samping ulama adalah ulama yang soleh, karena guru-gurunya adalah orang-orang soleh. Bapak Ibu, saya tadi ngomong sama Akhina Fillah Gus Nasiruddin. Beliau adalah Muqaddam Al-Barokah. Mudah-mudahan bisa meneruskan perjuangan ayahandanya. Amin. Saya menyampaikan ini baru hall pertama, sudah sekian ribu yang hadir. Insya Allah hall berikutnya tambah banyak. Allahumma mau tidak mau, insya Allah mau apa mau? Kita pulang dari majelis ini seluruh dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Kita pulang dari majelis ini hidup kita barokah. Kita pulang dari majelis ini keturunan kita menjadi keturunan yang soleh-soleh. Kira-kira Bapak Ibu, ini majelis ini jelas manfaat bagi kita yang masih hidup, manfaat bagi yang sudah hidup di alam kubur. Betul apa enggak? Bagi kita manfaat apa enggak? Sangat-sangat manfaat. Amin. Malah kalau dipikir-pikir, kira-kira manfaatnya, kalau bisa nggak usah ada pembagian lagi nanti, ya, nggak usah pembagian lagi. Nanti insya Allah dapat semua. Kita biar dapat rahmat dulu. Amin. Allahumma amin. Para hadirin, tadi kita baca Quran tadi pagi, ya, baca ziarah kubur, baca wadifah, baca maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baca Yasin dan baca tahlil. Mudah-mudahan semua diterima oleh Allah. Amin. Kira-kira Mbah Rozak di surganya seneng apa senang? Seneng apa enggak? Mungkin sekarang beliau hadir di tengah-tengah kita. Amin. Tidak menutup kemungkinan beliau adalah orang soleh, bisa saja hadir di tengah-tengah kita. Allahumma maaf. Kira-kira kita yang butuh menghadiri hall apa Mbah Rozak yang butuh di holi? Kita yang butuh menghadiri hallnya Mbah Rozak apa Mbah Rozak yang butuh di holi oleh kita? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang butuh. Amin. Dan mudah-mudahan kebutuhan kita semua dipenuhi oleh Allah, dunia dan akhirat. Saya teringat para hadirin, kita yakin kalau ada hall habaib, hall para ulama, hall para kiai, kita badannya sehat, kita punya kesempatan, jangan sampai absen. Di situ tempatnya turun rahmat Allah. Di situ tempatnya doa diijabahi oleh Allah. Saya teringat bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini butuh menghadiri hall-hall mereka. Apalagi maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini para hadirin, ada seorang pakar sejarah namanya Al-Imam Al-Qalyubi. Imam Qalyubi pernah cerita Bapak Ibu, dulu ada nabi namanya Nabi Sulaiman. Nabi siapa?
Nabi Sulaiman itu kaya apa miskin? Kaya. Malah mungkin tidak ada orang kayanya seperti Nabi Sulaiman. Sugih banget Nabi Sulaiman. Raja, Nabi, Rasul Allah. Menguasai semuanya. Jin dikuasai, binatang dikuasai, angin dikuasai, air dikuasai. Ada ndak orang seperti itu? Tidak ada. Karena diberi oleh Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi siapa namanya tadi? Nabi Sulaiman. Sugih apa miskin? Kaya apa miskin? Kaya. Kaya raya. Ada salah satu tetangganya Nabi Sulaiman, muridnya Nabi Sulaiman, umatnya Nabi Sulaiman, itu orang miskin. Orang apa? Rumahnya dikubur. Satu saat muridnya ini, umatnya ini rindu pengen silaturahmi kepada Nabi Sulaiman. Maaf ini tidak ngajari ya, tapi biasanya murid kalau mau datang ke rumahnya kiainya bawa apa enggak? Terserah yang dibawa apa, tapi bukan ngajari ini, bukan. Tapi memang adat kita ini, ya, adat ahli sunnah wal supaya dapat barokah. Salah satu muridnya Nabi Sulaiman, umatnya Nabi Sulaiman, orang miskin. Orang apa? Rindu, kangen, pengen silaturahmi, sowan datang Nabi Sulaiman alaihis. Akhirnya orang miskin ini cari-cari kira-kira apa yang bisa untuk oleh-oleh pada Nabi Sulaiman. Orang miskin. Maaf, kalau di sini miskin sekali namanya apa? Miskin sekali. Iya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Yang miskin diangkat derajatnya oleh Allah. Semua hidup kita dicukupi oleh Allah. Umatnya, muridnya Nabi Sulaiman orang miskin, salah satunya pengen silaturahmi sowan datang Nabi Sulaiman. Cari-cari di rumah apa ya yang bisa kita bawa untuk Nabi Sulaiman. Akhirnya ke dapur, ada telur ayam satu. Ada telur ayam satu. Di bawah itu telur ayam, nggak pakai dibungkus lagi, satu kok. Dipegang begini telur ayamnya. Untuk apa? Nabi Sulaiman. Oleh-oleh Nabi. Maaf. Kira-kira Nabi Sulaiman butuh telur satu apa enggak? Enggak. Punya telur keranjang. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Sama orang miskin ini telur satu di bawah. Sampai di istana Nabi Sulaiman disetop oleh satpam. Nggak boleh masuk. Orang miskin ini nggak boleh masuk. Malah dicurigai di tangannya ada apa? Jangan-jangan bom ini. Dianggapnya teroris. Ketika orang ini lagi dikontrol oleh satpam, Nabi Sulaiman di istananya melihat. Berteriak Nabi Sulaiman, satpam, biarkan. Itu muridku, itu umatku, biarkan masuk. Masuk orang ini. Sampai masuk istananya Nabi Sulaiman. Ketemu Nabi Sulaiman. Bawanya apa? Telur. Bawanya apa? Berapa? Satu. Datang berpelukan dengan Nabi Sulaiman. Orang miskin ini mengatakan, ya Nabi Sulaiman, syekhi, guruku, nabiku, aku adalah salah satu umatmu, aku rindu berpelukan. Tapi maaf, saya nggak bawa apa-apa, bawanya hanya telur satu. Hebatnya Nabi Sulaiman. Telur yang satu itu diterima, dicium sama Nabi Sulaiman. Allah, kira-kira orang miskin itu senang apa enggak? Ternyata telurnya dicium. Telurnya di apa? Dikasihkan sama pembantunya oleh Nabi Sulaiman. Suruh duduk. Maaf. Kira-kira minumannya raja apa, Bu? Minumannya raja istimewa apa enggak? Suguhannya raja istimewa apa enggak?
Istimewa. Minum istimewa, snacknya modalnya apa tadi? Telur satu. Telur satu. Setelah minum bersama Nabi Sulaiman, ngobrol bersama Nabi Sulaiman, makan snack-snack yang mungkin selama hidup nggak pernah makan seperti itu. Snacknya raja. Dikasih makan sama Nabi Sulaiman. Setelah selesai semua, orang miskin yang bawa telur berapa tadi? 1. Permisi, Nabi Sulaiman, alhamdulillah, rinduku sudah terobati. Ya, permisi Nabi Sulaiman. Allah, kata Nabi Sulaiman, nanti dulu muridku, umatku. Tadi bawanya apa? Biar ingat nih. Ya, bawanya apa? Telur. Nanti ibu-ibu pulang ada yang tanya, tadi ngaji dapatnya apa? Telur satu. Telur, dengarkan, telur satu. Modal telur satu dapatnya apa? Ya, setelah mau pulang Nabi Sulaiman mengatakan, duduk dulu muridku, umatku. Ngomong sama pembantunya, ayo kasih oleh-oleh. Dikasih oleh-oleh 1 karung. Karung. Satu. Karung. Kira-kira oleh-oleh dari raja istimewa apa enggak? Istimewa. Modalnya tadi apa? Telur. Telur 1 dapatnya oleh-oleh Sekarung. Kita hadir pada malam hari ini, hallnya Mbah Rozak, modalnya hanya tahlil tadi, modalnya hanya yasin tadi. Kira-kira nanti kita pulang dapat apa? Dapat rahmat 1 karung, amin. Amin. Dapat barokah 1 karung, amin. Dapat pahala 1 karung, amin. Yakin apa yakin? Itulah ahli sunnah wal. Apalagi semisal Mbah Rozak yang tadi disebutkan guru-gurunya luar biasa, sangat kenal saya dengan guru-guru beliau, ya. Kemudian beliau adalah orang yang istiqomah, orang yang tadi disebutkan setiap hari kalau di rumah tidak pernah tinggal sholat jamaah. Tidak pernah tinggal sholat apa? Jamaah. Maaf, tolong jujur saja Bapak Ibu, tiap hari sholatnya jamaah apa banyak sendirian? Sendirian. Sendirian. Nah, ini harus kita ikuti, teladani beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Beliau sudah wafat 1 tahun, tapi bisa mengumpulkan orang segini banyaknya. Belum tentu orang yang masih hidup bisa mengumpulkan orang banyak seperti ini. Betul apa enggak? Sudah wafat 1 tahun, bisa mengumpulkan. Kenapa? Karena istiqomah. Istiqomah. Untung kompleks ini dengan istiqomahnya Mbah Rozak, semuanya orang sini barokah semua. Amin. Dengan istiqomahnya Mbah Rozak, semua orang di sini dapat rahmat Allah. Allahumma. Saya seneng kisah Bapak Ibu. Ini ngomong-ngomong istiqomah. Ngerti apa enggak istiqomah? Istiqomah ngerti apa enggak? Tadi disebutkan juga. Mbah Rozak itu punya sifat himmatun aliyah. Himmatun aliyah. Semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi. Kadang-kadang ke rumah saya datangnya jam 3 malam. Coba, dari mana Mbah? Saya keliling-keliling dari Bumiayu, dari Cirebon, mampir ke tempat kita jam 3 malam. Orangnya sudah sepuh, tiap hari puasa, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Allah, inilah Mbah Rozak, istiqomah. Orang yang istiqomah hidupnya barokah. Hidupnya apa? Dosanya diampuni oleh Allah. Maaf Bapak Ibu, ada kitab namanya Khutubu Iblis. Khotbahnya iblis. Ternyata iblis juga khotbah, Pak. Khotbahnya kepada siapa? Setan. Di dalam khotbah kitab Khutubu Iblis diceritakan zaman dahulu ratusan tahun yang silam belum ada PLN. Belum ada apa? PLN. Ada orang yang istiqomah. Dengar nih, hasilnya orang istiqomah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada orang yang istiqomah.
istiqomah, sholat jamaah istiqomah, zikir istiqomah, hadir majelis taklim istiqomah, Allah baca Quran istiqomah. Orang ini Pak yang diceritakan dalam khutbah iblis, kalau berangkat sholat subuh 1 jam sebelum adzan subuh, 1 jam sebelum adzan, belum ada PL, gelap apa gelap? Gelap. Pas satu hari malam hujan besar. Biasanya kalau habis hujan besar terus tanahnya gimana? Becek. Becek. Iya. Apa namanya? Becek. Tanahnya apa? Becek. Iya. Belum ada listrik sekali lagi. Shallu ala Nabi Muhammad. Tetap istiqomah. Sebelum subuh 1 jam berangkat. Ketika berangkat di tengah jalan terpleset, jatuh. Badannya kotor, pakaiannya kotor. Pulang lagi ke rumah. Setelah pulang lagi ke rumah, ganti pakaian, badannya dibersihi, berangkat lagi. Yang keberapa kali? Kedua. Ingkang kepinten? Kali. Berangkat. Di tengah jalan kepleset kali. Yang keberapa ini? Kedua. Badannya kotor, pakaiannya kotor. Tapi istiqomah. Allah luar biasa. Pulang, ganti baju, dibersihi badannya. Keluar lagi berangkat. Ingkang nomor pinten? 3. Ketika berangkat yang ketiga kalinya, buka pintu mau keluar, di depan pintu ada orang bawa obor. Bawa apa? Obor. Tahu obor? Penerang. Iya. Nggak kenal siapa yang bawa obor. Alhamdulillah, terima kasih. Kata orang bawa obor, iya, saya ingin membantu Bapak supaya jangan terpeleset yang ketiga kali. Diobori sampai di masjid. Setelah di masjid, yang ngobori ngomong, silahkan Pak masuk, jenengan sholat. Kata yang diobori, jenengan juga monggo masuk. Enggak, saya kan udah sholat. Yang sholat jenengan saja, saya udah sholat. Kata yang bawa, ditanya sama yang diobori, kamu siapa sih udah sholat? Saya setan. Saya siapa? Setan tapi ngobori Pak. Setan tapi apa? Ngobori. Akhirnya dipegang sama orang yang diobori yang istiqomah. Saya mau tanya, kenapa kamu ngobori saya dari rumah sampai sini selamat? Kata setan, sebetulnya saya tidak mau cerita, tapi karena Bapak tanya saya mau cerita. Perhatikan ya Pak, ya Bu, ini informasi penting dari setan. Ya, informasi dari apa? Kata setan, tadi Bapak keluar dari rumah itu udah kepleset, saya sandung. Kata setan, udah kepleset tapi disandung setan. Kata setan, saya kira Bapak masuk udah mau berangkat lagi ke masjid. Ternyata berangkat lagi. Ketika Bapak berangkat lagi yang kedua, kata setan, saya sandung lagi, jatuh. Kata setan, mungkin Bapak nggak berangkat. Ternyata berangkat lagi yang ketiga. Terpaksa aku obori, kata setan. Orangnya tanya, kenapa sih diobori? Nggak biar saya disandung lagi. Begini, kata setan. Nih sekali lagi, informasi penting dari setan. Ya, setan ngomong, tadi waktu Bapak saya sandung pertama kali, kemudian ganti pakaian, bersihkan pakaian, berangkat lagi, seluruh dosanya Bapak dari awal diampuni oleh Allah. Allah, dosanya diampuni. Shallu ala Nabi Muhammad. Ketika Bapak saya sandung yang kedua, berangkat lagi, dosa sekeluarga diampuni. Dosa sekeluarga diampuni. Kata orangnya, kenapa saya tidak disandung yang ketiga? Kata setan, saya takut kalau disandung yang ketiga, Bapak istiqomah berangkat, satu kampung diampuni dosanya. Eman-eman, sayang. Allah. Berarti kalau ada orang di kampung jenengan istiqomah, harus dijaga itu orang. Itu pengampunan dosa itu. Apalagi kalau istiqomah semuanya, beres apa beres?
setannya lari apa enggak? Ayo, jadilah kita orang istiqomah. Niru Mbah Rosa. Niru siapa? Mbah Rosa. Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Para hadirin, saya tidak akan bicara panjang, tapi dalam rangka haul yang pertama kali Mbah Rosa, dari gambaran kehidupan Mbah Rosa, saya ingin memberikan satu paket dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Satu resep dari Rasulullah. Kira-kira kalau resep dari Rasulullah pasti apa pasti? Pasti. Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi meriwayatkan. Ini hadis ini ditulis oleh guru saya, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah, dan gurunya Mbah Rozak dalam kitab Syaraful Ummah. Beliau menceritakan ada satu riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW. Maaf, ini Mbah Rozak sudah di alam kubur sana, di alam akhirat. Mulia apa mulia? Mulia apa mulia? Terus kita pengen apa enggak? Pengen apa enggak? Saya kasih resep dari Nabi Muhammad SAW. Pasti apa pasti? Pasti. Siap dilampain apa betul? Siap apa siap? Siap. Ini gambaran dari kehidupan Mbah Rozak. Saya teringat Rasulullah pernah memberi resep kepada umatnya. Rasulullah mengatakan, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairoyid dunya wal akhirah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, dicatat di hati ya. Ya Pak ya? Dicatat di mana? Hati. Rasulullah mengatakan, hei umatku, ada 4 langkah. Ada berapa? 4. Ada 4 perbuatan. Orang yang mewujudkan 4 perbuatan ini dijamin hidupnya senang dunia akhirat. Maaf, orang kalau senang jauh penyakitnya. Amin. Orang kalau senang sehat. Amin. Pengen apa enggak? Iya. Senang itu rizkinya lancar. Senang apa enggak? Senang. Pengen apa enggak? Pengen. Anaknya soleh soleha. Senang apa enggak? Senang. Keluarganya harmonis. Senang apa enggak? Baik apa enggak? Kata Rasulullah, hei umatku, 4 langkah yang menjadikan kamu semuanya akan senang, baik dunia dan akhirat. Baik dunia dan akhirat. Berapa? 4. Pinten Bu? Sekawan. Ye, catat dan bawa pulang. Insya Allah hidup kita senang dunia akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia akhirat. Ini ibu-ibu yang suaminya ndak hadir, nanti pulang sampaikan ya. Bapak-bapak yang istri-istrinya ndak hadir, sampaikan pada anak-anak kita supaya anak kita semuanya senang dunia akhirat. Baik dunia akhirat. Berapa tadi? 4 langkah. Yang pertama, dan ini yang dilakukan oleh Mbah Rozak. Yang pertama kata Nabi, lisanun dzakir. Lisanun dzakir. Lisan yang selalu digerakkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu. Lisanun dzakir. Lisan yang selalu digerakkan untuk berzikir kepada Allah. Mbah Rozak adalah muqaddam Thariqah At-Tijaniyah. Thariqah, seluruh thariqah yang mu'tabaroh itu bagus. Seluruh thariqah yang mu'tabaroh bagus. Tapi memang thariqah At-Tijaniyah punya keistimewaan tersendiri. Lisanun dzakir. Lisan yang selalu digerakkan berzikir kepada Allah. Bagi ikhwan Tijani, kalau pagi kita baca apa? Lazimah. Baca apa? Sore juga baca. Ya, dalam satu hari kita baca apa? Wadifah. Dalam Jumat sore kita baca apa? Allahumma ja'alna minadz dzakirin. Ya Allah, catatlah kami orang-orang yang selalu berzikir. Amin. Iya. Lisanun dzakir.
Ini tanda-tanda orang yang bakal bahagia dunia akhirat. Yang lisannya selalu digunakan untuk berzikir. Maaf, zikir tidak harus masuk thariqah. Orang tidak thariqah, zikir banyak. Tapi kenapa sih kok harus ada thariqah? Supaya istiqomah zikir. Supaya istiqomah zikir. Kita yang tidak thariqah, tidak masalah. Bisa istiqomah zikir kalau mau. Mudah-mudahan kita semua istiqomah semua. Amin. Allahumma. Bagaimana orang yang lisannya selalu digerakkan untuk berzikir kepada Allah, bagaimana tidak bahagia, bagaimana tidak senang, bagaimana tidak selamat dunia akhirat, bagaimana tidak dibukakan pintu surga. Dalam hadis qudsi juga yang disebut oleh Sayyid Muhammad Maliki dalam Syaraful Ummah, Allah sendiri dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, man dzakaroni dzakartu. Orang yang ingat zikir kepadaku, kata Allah, aku Allah akan ingat kepada orang itu. Berarti kalau kita zikir, Allah ingat apa enggak? Ingat apa enggak? Kalau orang hidupnya diingat oleh Allah, beres apa beres? Beres. Makanya Rasulullah menganjurkan kita akan melakukan apapun, sekecil apapun, seremeh apapun, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa Bapak Ibu ya, kalau mau melakukan apapun, sekecil apapun, seremeh apapun, diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Apa kata Rasulullah? Hei umatku, orang yang melakukan apapun, perbuatan apapun yang diawali dengan Bismillah, yang dilakukan akan membawa barokah dan manfaat. Pengen hidupnya manfaat apa enggak? Pengen hidupnya barokah apa enggak? Awali dengan apa? Bismillah. Satu huruf dari Al-Quran pahalanya 10. Ibu tahu enggak Bismillah hurufnya berapa, Bu? Nanti pulang di rumah tulis Bismillah gitu. Bismillah itu hurufnya 19. Bismillah hurufnya berapa? Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dapat pahala berapa? 190. Pahala 100. Dan Bismillahirrahmanirrahim adalah benteng perkasa. Orang yang selalu mengawali perbuatannya dengan Bismillah, hidupnya akan selamat dunia akhirat. Amin. Malaikat Zabaniyah tidak berani sama kita. Allah, calon penduduk surga. Jangan dianggap remeh para hadirin. Allah menurunkan kitab Zabur pada Nabi Dawud. Hikmahnya ada di dalam Al-Quran. Allah turunkan kitab Taurat pada Nabi Musa. Hikmahnya ada di dalam Al-Quran. Allah turunkan kitab Injil pada Nabi Isa alaihissalam. Hikmahnya ada di dalam Al-Quran. Al-Quran yang 30 juz, rahasianya semuanya ada di dalam surat Al-Fatihah. Bu, wonten tiang sholat apal Quran, Qurannya dibaca sedang, tapi Fatihah mboten dibaca, sah napa mboten? Al-Fatihah. Rahasia Al-Fatihah ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah mengatakan, man akala to'aman, tiang ingkang dahar diawali dengan bis, setan tidak ikut makan. Berarti setannya kelaparan. Setannya apa? Ini kita semua ada di luar rumah ya. Insya Allah dengan selamat kita semuanya akan pulang. Amin. Sampai di rumah kita dengan kaki yang kanan masuk rumah, lisan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Setannya tidak bisa masuk rumah kita. Berarti setannya di halaman kita satu malam. Pagi-pagi setannya sudah masuk angin. Berarti kita menang apa enggak? Modalnya apa? Waman jama'a ahlahu, orang yang hubungan suami istri baca bis, anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Saya ditanya sama seorang ustadz, kenapa anak itu bandel, diajari repot, nentang kita. Saya ngomong, gak usah bingung, itu orang tuanya yang dulu lupa bismillah. Hasilnya anak yang repot.
Na'udzubillah. Ajari untuk anak cucu kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita baca la ilaha illallah. Kita baca istighfar. Kita baca sholawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi pernah berjanji orang yang baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, satu hari tidak kurang dari 100, tidak akan menjadi orang miskin. Mudah-mudahan termasuk kita, amin. Ada berapa tadi? 4. Yang pertama apa? Lisanun dzakir, lisan yang selalu digerakkan berzikir. Ini contohnya Mbak Rosa, kemana saja pegang tasbih. Betul apa enggak? Allah. Walaupun kita enggak pegang tasbih, yang penting lisan kita digerakkan. Pasti selamat dunia akhirat. Pasti selamat dunia. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, matinya husnul khotimah. Pasti mati apa enggak? Pasti. Mati transit sebentar di alam kubur. Kalau sudah mati semuanya akan datang hari kiamat. Kiamat ngeri apa enggak? Kiamat panas apa enggak? Kiamat menakutkan apa enggak? Tapi ada di hari kiamat orang yang dikawal. Ini Nabi melihat dalam riwayat Al-Imam Ad-Dailami. Di hari kiamat yang panas, di hari kiamat yang ngeri, di hari kiamat yang menakutkan, Rasulullah meneteskan air mata. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Tapi Nabi melihat ada orang dipayungi oleh malaikat. Maaf, di Bonang payung harganya berapa? 50.000. 14.000. 25. Ah, murah ya. Pengen payung kiamat apa enggak? Berani berapa kira-kira payung kiamat? Dengarkan. Rasulullah melihat ada orang dipayungi malaikat, diiring oleh malaikat, dikawal oleh malaikat. Rasulullah bertanya pada malaikat Jibril, ya Jibril, itu Nabi siapa? Itu malaikat siapa? Kata malaikat Jibril, itu salah satu umatmu ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad dipayungi malaikat, dikawal oleh malaikat. Mau daftar? Mau daftar? Rasulullah tanya Jibril, itu umatku yang di dunia apa perbuatannya? Malaikat Jibril mengatakan, itu umatku ya Rasulullah yang ketika hidup di dunia lisanuhu ratbun min dzikrillah, lisannya selalu berzikir kepada Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada apa Bu? Gerimis baru ngomong payung. Ini mau dapat resep Rasulullah lengkap apa enggak? Yang pulang rugi apa rugi? Tidak dapat resep lengkap dari Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, qalbun syakir, hati yang selalu syukur. Hati yang selalu syukur. Pengen enggak hidup bahagia? Pengen apa enggak? Apa harus jadi orang kaya? Tidak. Banyak orang kaya yang hidupnya sengsara karena tidak bisa syukur kepada Allah. Orang yang selalu syukur ditambah nikmatnya oleh Allah. Bu, satu hari Rasulullah pulang dari masjid pagi-pagi Pak. Tanya sama Siti Aisyah, Aisyah ada makanan? Kata Aisyah, enggak ada ya Rasulullah. Minuman, air, enggak ada ya Rasulullah. Rasulullah senyum. Maaf Pak, Bu, kalau bapaknya pulang dari masjid, sholat subuh, enggak ada makanan, enggak ada minuman, bagaimana kira-kira? Nih, tiru Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah tanya makanan enggak ada, tanya air tidak, malah Rasulullah senyum. Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, enggak ada makan, enggak ada minum, kok senyum? Iya, berarti Allah sayang sama kita hari ini. Kenapa sih? Yuk niat puasa sunnah, jadi dapat pahala. Enak apa enggak Bu? Model gini enak apa enggak? Kira-kira ada suami berantem apa enggak? Karena syukur. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi pertama apa pertama? Lisanun
Yang kedua, qalbun, hati yang selalu syukur. Orang kalau selalu syukur hidupnya selalu sehat. Amin. Yang ketiga, wal badanu alal bala'i sabir. Yang ketiga, orang yang hidupnya selalu dibarengi dengan sabar. Dengan apa? Sabar. Allah mengatakan, innallaha ma'as, Allah bersama orang-orang sabar. Hidup banyak tantangan apa enggak? Hidup banyak tantangan apa enggak? Banyak. Malah pepatah Indonesia mengatakan, gelombang kehidupan lebih ganas daripada gelombang lautan. Ombak, di sini kalau gelombang apa sih? Ombak. Ombake wong urip luwih medeni daripada ombake segoro. Coba ada suami kena ombak, istri bisa stres. Betul apa enggak? Ada istri kena gelombang kehidupan, suami bisa stres apa enggak? Tapi gelombang kehidupan ya akan menjadi tantangan, kehidupan akan menjadi tontonan yang indah, akan menjadi tontonan yang apabila hidup dibarengi dengan sabar. Maaf Pak, yang kedua tadi apa? Syukur hatine. Yang kedua apa? Hati yang bersyukur. Hati yang syukur. Yang ketiga Sabar. Coba kalau amati baca Quran, iman itu isinya hanya dua. Iman isinya hanya apa, berapa? Syukur dan sabar. Iman hanya dua. Nanti pulang baca Quran. Setiap Allah bicara tentang iman, embel-embelnya syukur dan sabar. Berarti orang yang selalu syukur, yang selalu sabar, imannya pas. Para hadirin, 1000 tahun yang silam ada kejadian. Ada seorang pemuda yang soleh. Pemuda yang apa? Soleh. Ya. Pemuda ini sedangnya ngaji kemana-mana. Setelah ngaji, namanya Ibnu Tolun. Pemudanya namanya siapa? Ibnu Tolun. Tapi pemuda itu senang ngaji, senang zikir, tapi wajahnya paling jelek. Wajah bahasa sininya apa sih? Rai ini paling rapi, elek. Raine apa? Tapi soleh dia. Subhanallah, kersane Gusti Allah kawin dengan seorang gadis paling cantik. Gadis paling, kalau ini Ibnu Tolun dengan istrinya jalan di jalanan, semua mata yang melihat kepalanya bergeleng-geleng. Kok bisanya ya? Orang gitu kawin sama Allah. Paling jelek kawin sama paling cantik. Tapi muter-muter ngaji terus. Satu malam Ibnu Tolun dengan istrinya makan bersama. Ya seperti wajarnya suami istri. Tengah-tengah makan, istrinya memandang Ibnu Tolun, senyum. Ibnu Tolun tersinggung. Istriku, kamu menghina aku ya? Kata istrinya, demi Allah mas. Enggak, lanjutkan aja makannya. Tidak begitu lama, senyumnya lebih lebar. Senyumnya lebih. Kata suaminya, jelas kamu menghina aku. Demi Allah tidak. Mau mengakhiri makannya sambil memandang, bukan hanya senyum, ketawa terbahak-bahak. Suaminya yang soleh bisa emosi, mau melempar piringnya, dipegang oleh istrinya. Tenang mas, tenang. Saya tadi memandang sampai 3 kali, senyum sampai ketawa. Itu saya lagi berpikir. Kata suaminya, berpikir apa sih? Saya, kata istrinya, dengan jenengan mas pasti masuk surga, pasti masuk surga. Kata suaminya, jangan ngomong pasti, kita belum tahu nanti matinya gimana. Jadi istrinya, kata istrinya, paten ini mas, gak bisa diutik-utik, pasti kita masuk surga. Kata suaminya, kenapa sih? Iya mas, bayangkan jenengan jelek dapat saya syukur terus.
saya dapat jenengan sabar terus. Jadi syukur sama sabar kumpul apa enggak? Kumpul. Iman yang utuh. Masuk surga. Allahumma. Pertama? Lisanun. Yang kedua, hati yang Sabar. yang syukur. Yang ketiga, badan yang sabar. Yang terakhir, wazaujatu mu'minatun sholihatun. Wanita, istri yang beriman dan solehah. Mudah-mudahan kita semua amin. Amin, amin, Itu amin. contohnya Ibu Nyai Haja Nur Jannah, solehah. Suaminya soleh. Ini anak-anaknya insya Allah soleh-solehah. Amin. Pengen? Ayo kita semuanya jadi istri yang soleh. Ibu-ibu harus berbangga ya Bu. Insya Allah mudah-mudahan kita semua calon-calon penduduk surga. Amin. Allahumma. Berapa? 4. Lisan, Zakir. ya. Hati, syukur. Badan, Sabar. wanita yang Solehah. ini ibu-ibu lihat langit terus jadi saya khawatir. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pengajian malam ini banyak manfaatnya. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Amin. Tambah banyak rahmatnya. Amin. Amin ya Rabbal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.